Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Alawiyah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi penyuluhan tentang hipertensi. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang saya bawakan. Jadi untuk definisi hipertensi sendiri itu yaitu tekanan darah tinggi di mana keadaan tekanan darah sistol itu lebih dari 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 mm air raksa. Kemudian hipertensi juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup berbahaya di seluruh dunia. Kenapa? Karena merupakan faktor risiko dari penyebab penyakit jantung atau kardiovaskular. Nah, pada umumnya itu kejadian hipertensi itu banyak terjadi pada penduduk yang berusia lanjut atau lanjut usia, tapi tidak menutup kemungkinan penduduk usia remaja sampai dewasa itu juga dapat mengalami penyakit seperti hipertensi tersebut. Nah, untuk prevalensinya berdasarkan Riskesdas 2013, tahun 2013 itu dari 25,8% orang yang mengalami hipertensi itu hanya 1/3 yang terdiagnosis. Kemudian sisanya 2/3 itu tidak terdiagnosis, di mana data menunjukkan hanya 0,7% yang minum obat hipertensi. Nah, kemudian untuk nilai normal dari tekanan darah sendiri itu untuk tekanan darah yang normal itu kurang dari 120 mm air raksa dan pernya itu kurang dari 80 mm air raksa. Kemudian untuk nilai dari prahipertensi itu 120 sampai 139 mm air raksa. Kemudian pernya itu atau diastolnya itu 80 sampai 89 mm air raksa. Kemudian hipertensi tingkat 1 itu 140 sampai 159 mm air raksa, kemudian pernya itu 90 sampai 99 mm air raksa. Untuk hipertensi tingkat 2 itu sistoliknya itu 160 atau lebih. Kemudian diastolnya itu 100 mm air raksa atau lebih. Kemudian untuk yang hipertensi yang tingkat tinggi itu lebih dari 180/110 mm air raksa. Nah, untuk gejala dari hipertensi sendiri itu yang pertama ada sakit kepala atau pusing, kemudian ada jantung yang sering berdebar-debar dan juga biasa mudah lelah. Kemudian juga ada penglihatan yang kabur dan juga adanya rasa gelisah yang dirasakan. Nah, untuk hipertensinya itu ada faktor risikonya. Faktor risikonya ini ada yang dapat diubah atau dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu yaitu yang pertama ada umur, kemudian ada jenis kelamin, dan juga ada riwayat keluarga. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah atau yang dapat dimodifikasi, yaitu ada merokok, kemudian ada konsumsi garam berlebih, dan juga ada konsumsi alkohol, kemudian kurangnya aktivitas fisik, dan juga berat badan berlebih atau obesitas, juga ada dislipidemia. Dislipidemia itu gangguan atau perubahan pada kadar lemak dalam tubuh, dalam darah. Kemudian yang terakhir ada stres. Nah, untuk komplikasinya sendiri itu pada orang yang tidak mengontrol tekanan darahnya itu dapat menyebabkan komplikasi seperti berikut, yaitu yang pertama ada penyakit jantung, kemudian ada gangguan fungsi ginjal, ada gangguan penglihatan, kemudian ada gangguan saraf, dan juga ada gangguan pada cerebral.
Nah, untuk edukasinya sendiri itu yang pertama aktivitas dan olahraga, di mana upayakan kita melakukan aktivitas fisik dengan yang aman dan juga lebih giat lagi untuk mencegah terjadinya hipertensi tersebut. Kemudian untuk berat badan, usahakan berat badan itu ideal dan tidak obesitas. Kemudian ada cek rutin tekanan darahnya, kita periksa secara rutin ke dokter, kemudian kita ikuti anjuran yang dokter berikan. Kemudian yang terakhir ada diet sehat. Untuk orang yang melakukan diet itu dietnya yang sehat, tetap mengkonsumsi gizi yang seimbang. Kemudian juga hindari asap rokok dan juga minum alkohol. Mungkin sekian materi yang saya bawakan. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit penjelasan tentang hipertensi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.